pandemi COVID-19 memukul ekonomi Indonesia. Salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya bahkan sampai saat ini ya pastinya sektor retail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sarjana Ekonomi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Yuli Fitriani dan teman saya Delvianti Rosa. Di sini kami akan menganalisis bagaimana proses bangkrutnya Centro Department Store. Centro Department Store merupakan salah satu perusahaan retail yang ada di Indonesia. Pertama kali hadir di bawah manajemen PT Tozi Sentosa. Tepatnya di Plaza Semanggi, Jakarta pada bulan November 2003. The Plaza Semanggi, Jakarta merupakan pilihan yang sangat tepat karena berada di tengah kawasan sentra bisnis yang sangat strategis dan eksklusif. Setelah itu, Centro kembali mendirikan gerai-gerai di beberapa kota besar di Indonesia, seperti diantaranya Centro Discovery Shopping Mall Bali, Centro Margo City Depok, Centro Galaxy Mall Surabaya, dan masih banyak lagi. Tozi Sentosa adalah pemilik dan pengelola Centro dan Parkson Department Store yang ada di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Parkson Retail Asia, yaitu perusahaan raksasa retail Malaysia yang telah terdaftar di lantai bursa saham Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvianti Rosa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bangkrutnya Centro Department Store atau pilotnya PT Tozi Sentosa ini. Yang pertama, pengelola Centro Department Store PT Tozi Sentosa resmi dinyatakan pilot lewat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum sah menyandang status pilot, Tozi Sentosa yang mengurusi Centro dan Parkson Department Store sebelumnya telah diberikan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh 5 perusahaan. Di antaranya adalah PT Prima Jaya Putra Sentosa, PT Indah Subur Sejati, PT Multi Megah Mandiri, PT Harindo Tama Mandiri, dan PT Mahkota Petrido Indah Perkasa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 17 Mei 2021 kemarin pada akhirnya resmi memberikan status pilot kepada PT Tozi Sentosa atau yang mengelola Centro Department Store ini. Sebagai pengurus Centro Department Store, status pilot itu resmi disandang selaku pengelola setelah proposal rencana perdamaian ditolak oleh para kreditur. Usai pilot, kewenangan terkait aset atau bundel pilot dari Tozi Sentosa dan Centro selanjutnya akan diberikan kepada kurator yang ditunjuk Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nasib para karyawan sebelum pandemi COVID dan setelah pilotnya perusahaan PT Tozi Sentosa atau yang mengelola Centro Department Store. Toko yang masih berjalan saat ini ada di Karawang dan Depok belum ditutup karena adanya kontrak dengan pengelola mall di mana departemen store ini berada. Pilot ini bukan hanya masalah pertama yang terjadi pada para karyawan ini. Sebelumnya pengurangan karyawan juga telah terjadi akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, di setiap toko yang beroperasi terdapat 70-80 orang yang bekerja, namun kini hanya tersisa 20-30 orang saja. Ketika pandemi COVID mulai terjadi, toko-toko terpaksa ditutup selama beberapa bulan karena adanya kebijakan pemerintah. Hal ini membuat para pekerja tidak mendapatkan pemasukan karena toko yang tutup. Kemudian setelah pemerintah mengizinkan mal kembali buka, jumlah pengunjung pun tidak meningkat karena orang-orang lebih memilih membeli pakaian dan berbelanja online ketimbang datang ke toko. Seluruh sentro yang masih beroperasi masih ada 20-30 karyawan yang bekerja sampai dinyatakan